Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Fajrianti Parante dari Fakultas Psikologi Kampus 5 Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menyimpulkan materi yang telah diampu selama setengah semester ini, yaitu dari bab 1 sampai bab 5, yang dimana bab 1 itu tentang mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Pada bab 1, mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Ketetapan MPRS yang menyatakan bahwa pendidikan agama wajib diajarkan mulai dari SD hingga perguruan tinggi, sehingga PAI pernah diajarkan sampai 6 semester di perguruan tinggi. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan, kemudian ajaran agama Islam berlanjut diajarkan sampai sekarang ini. Ajaran agama Islam memang sangat penting diajarkan karena agama adalah fondasi yang sangat penting dalam menuntut ilmu. Kemudian, kita melihat dari konsep psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis mengapa pendidikan agama Islam diajarkan dalam perguruan tinggi. Dari sumber psikologis, tentang perlunya pendidikan agama Islam, secara psikologi, manusia itu makhluk teogenetis atau teis, dalam kata lain sebagai makhluk bertuhan. Jadi, secara konseptual, manusia itu perlu mengakui adanya Tuhan. Dan pada zaman ini sudah banyak kelompok atau kubu-kubu agama yang selalu ingin mempengaruhi agama lain sehingga ini juga menjadi dasar pentingnya pendidikan agama Islam. Adapun dari konsep budaya sosial masyarakat Indonesia umumnya menginginkan bahwa pelajaran pendidikan agama Islam penting untuk perguruan tinggi. Kemudian secara historis Indonesia memiliki dua konsep pendidikan, yaitu pesantren dan sekolah biasa. Jadi dari dasar ini, kedua konsep itu, alam perguruan tinggi ini ingin digabungkan agar mahasiswa dapat memahami pengembangan ilmu dan teknologi. Kemudian dalam mengenali sumber yuridia tentang pentingnya pendidikan agama Islam dari Pancasila, Undang-Undang 1945 atau hasil amandemen Undang-Undang Nomor 20 dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana manusia bertuhan. Doe mengartikan bahwa spiritual adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai moral, dan rasa memiliki. Spiritual memberi arah sekaligus arti pada kehidupan. Dalam penjelasan psikologis pun, pada bab 1 tadi telah dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk bertuhan. Dalam mata kuliah kesehatan mental juga dapat ditetapkan bahwa sehat mental secara agama juga dijadikan syarat sebagai seorang dikatakan secara sehat mental. Selanjutnya, bab 3, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Menurut saya, yang saya pelajari, agama menjamin cara kebahagiaan kita dengan konsep iman dan kita bersyukur dalam diri kita terhadap setiap ketentuan dan nikmat yang telah ditetapkan Allah dalam diri kita, sehingga kita bisa bersyukur atas segala hal tersebut sampai dari kita merasa tenang dan bahagia karena tidak merasa kurang atau sudah merasa cukup atas semua hal yang sudah kita dapatkan. Karena tingkat tertinggi dalam beriman ketika kita selalu bersyukur atas apa yang telah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik atau lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujud dalam diri seorang hamba yang mampu menjadikan sikap tobat untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran. Selanjutnya itu bab 4, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam bentuk ihsan kamil. Menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama itu tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Kedua itu manusia yang beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikan. Mereka mendefinisikan Tuhan menurut nama-nama Tuhan dan sifatnya, yaitu Asmaul Husna. Masalah kesaksian ini yang dimaksud dalam insan kamil yaitu berada pada rukun Islam yang pertama, yaitu berbunyi mengucapkan dua kalimat syahadat. Insan kamil dapat mendalami makna tersebut dengan sangat dalam, seperti mereka memberiman bukan hanya dengan hati tapi juga dengan perbuatan. Karena sesungguhnya insan kamil adalah orang yang selalu berusaha meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang terakhir yaitu bab 5, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam. Ia adalah satu-satunya kitab suci yang masih asli. Isi ajarannya lengkap dan sempurna. Inti ajaran Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia dalam upaya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran mengarahkan pembacanya pada siratal mustaqim dan mengakhiri tugas kehidupan secara husnul khotimah. Dan pada akhirnya kita sebagai umat Islam harus berpedoman kepada alur dan hadis agar bisa bermanfaat bagi sesama umat. Dalam mahfuzat dikatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang baik budi pekertinya dan bermanfaat bagi orang lain. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.